for together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're gliding along with a song of victory fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. There's a birthday party at the home of Farmer Gray. It'll be the perfect ending of a perfect day. We'll be singing the songs we love to sing without a single stop at the fireplace while we watch the chestnuts pop. There's a happy feeling nothing in the world can buy when they pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture print by Currier and Ives. These wonderful things, It's lovely weather for a sleigh come on, ride. let's go. These wonderful things are the things we'll remember through our lives. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Lovely weather for a sleigh ride together with you. A 1, 2, 3. Sleigh bells ring, I am listening. In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is passing around. They'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire As we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made. walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman And pretend that he's a circus clown. No, we'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kid is knocking down. When the snows ain't it thrilling? Blow your nose, get to chillin'. Oh, we'll frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland. Hey, Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. don't worry, be happy now. Don't worry. Oh, no.
The fireplace is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait on light till Santa comes to wake me from my dreams. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I see the children play outside like angels in the snow, while Mom and Daddy share a kiss under the mistletoe. And we'll cherish all these simple things wherever we may be. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I listen for the third of reindeer walking on the roof. As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon. Oh, the only gift I'll ever need is the joy of family. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. I'm hanging all the stockings by the Christmas tree. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. That's Christmas to me. I've got this Christmas song in my heart. I've got the candles glowing in the dark. And then for years to come we'll always know one thing. That's the love that Christmas can bring. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy
Families, gimana kabar saudara di minggu ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, luar biasa, dan selalu bersemangat dalam Tuhan setiap hari. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, yuk mari kita simak info-info seputar gereja kita untuk sepekan ke depan. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis air, ataupun ada keluarga dan kerabat Anda yang rindu dibaptis air, nah di bulan November ini, GBI WTC akan mengadakan baptisan air yang dilaksanakan pada hari Minggu, 26 November 2023, pukul 1 siang. Yuk segera daftar melalui WTC Apps. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi hotline service kami ya, Families. Mari bergabung di dalam konser doa bagi Indonesia yang bertema Indonesia di Hatiku, yaitu ibadah doa yang diadakan bersama-sama di 14 kota di seluruh Indonesia. Dan secara spesial, konser doa ini diadakan di GBI WTC pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 19.30 bertempat di Main Hall WTC Building. Nah, di dalam konser doa ini, Pastor Wiryo Hadi dan Revenge Suset Hating yang akan memimpin konser doa kita. You Families, jangan lewatkan konser doa ini. Kita responi dengan datang dan berdoa bersama untuk negeri kita Indonesia tercinta. Hai Papa dan Mama, mari ajak anak-anak Anda untuk join di dalam ibadah Natal WTC Kids dengan tema The True Miracle. Nah, ibadah Natal ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 10 pagi dan 2 siang bertempat di Main Hall WTC Building. Oh iya, Papa dan Mama yang mau ajak anak-anak untuk join dalam ibadah Natal WTC Kids diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu lewat QR Code yang tertera di layar Anda. Sampai jumpa di Natal WTC Kids ya! Families, Christmas is coming! Siap-siap Families, karena gereja kita akan mengadakan ibadah spesial Natal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 7, 10, 14, dan 17 bertempat di Main Hall GBI WTC. Ibadah Natal kali ini akan bertema King of Peace. Nah, untuk ibadah Natal kali ini, Families harus mendaftar terlebih dahulu agar kebagian tempat duduk. Cara mendaftarnya sangat mudah. Family cukup untuk membuka GBI WTC App, lalu memilih ke bagian formulir, dan pilih tiket ibadah Natal 2023. Setelah itu, Families bisa memilih jam ibadah yang diinginkan dan mengisi formnya. Yuk Families, jangan lupa sampaikan kepada keluarga dan kerabat kalian untuk merayakan Natal bersama di GBI WTC. Shalom wanita-wanitanya Allah, yuk mari bergabung dalam ibadah spesial ulang tahun WOE yang ke-8 secara on-site. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu, 29 November 2023, pukul 10 pagi yang bertempat di Main Hall GBI WTC. Ibadah yang spesial ini akan dilayani oleh Pastor Wiryo Hadi loh Families. Ayo wanita-wanitanya Allah, jangan lewatkan ibadah WOE spesial ulang tahun kali ini ya. Tahun 2024 adalah masa penentuan untuk bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, mari kita bersama merendahkan diri melalui doa puasa bersama pada tanggal 2 sampai 12 Desember 2023. Anda dapat menentukan secara pribadi untuk doa puasa yang Anda mau lakukan. Dan doa puasa ini wajib untuk pelayanan jemaat dan aktivis, serta dihimbau juga untuk jemaat dan WTC Families. Selamat berpuasa ya Families! Families, WTC kembali mengadakan Retreat Holy Land di tahun 2024. Retreat Holy Land kali ini terbagi dalam 2 paket. Untuk paket yang pertama, Retreat Holy Land Israel mulai tanggal 5 sampai dengan 13 Maret 2024 selama 9 hari dengan biaya tur $2.550. Dan untuk paket yang kedua, Retreat Holy Land Israel plus Eropa, Lituania, Latvia, dan Estonia mulai tanggal 5 sampai dengan 19 Maret 2024 selama 15 hari dengan biaya tur sebesar $3.799 plus visa Schengen Latvia sebesar $2.750.000. Nah, untuk pendaftaran dengan DP sebesar $500 per pax berupa banknote. DP bisa diserahkan ke kantor sekretariat DBWTC dengan Bapak Hermanto Rusli. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera ya. Ada spesial promo dari WTC Lounge untuk Anda nih. Bagi Anda yang berulang tahun, Anda bisa mendapatkan free minuman di WTC Lounge loh. Minuman yang tersedia untuk Anda ada flavored latte, americano, dan selection of tea. Eits, tapi perlu diperhatikan kalau promo ini tidak bisa diwakilkan. Dan ketika mengambil, Anda harus menunjukkan KTP Anda terlebih dahulu ke barista. Langsung aja yuk ke WTC Lounge dan ambil minuman spesial milik Anda.
Families, sekarang di Klinik Indonesia Sehat Ruko Golden Boulevard sudah ada layanan klinik yang terbaru loh. Namanya adalah layanan terapi ozon. Nah, layanan ini banyak sekali manfaatnya bagi tubuh kita. Di antaranya untuk mengatasi kolesterol, penyakit jantung atau hipertensi, diabetes, kista, alergi, anti-aging atau anti penuaan, dan masih banyak lagi segudang manfaat terbaik bagi tubuh kita. Nah, bagi families yang mau mengambil layanan ini, ada harga spesial loh sebesar Rp400.000. Murah bukan? Yuk families, langsung aja cepat mendaftar ke Ibu Risnawati di 0813 1109 2217 dan langsung mendapatkan layanan terapi ozon. Kita tunggu ya. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight sepanjang minggu ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Suasana menjelang pesta prestasi tahunan di Christmasland mulai tampak sangat meriah. Terlihat semua anggota keluarga Christmasland, yaitu para cucu kakek Krisanto, sudah bersiap-siap. Khususnya Chico, Anthony, dan Dopito yang siap akan menghibur seluruh warga dengan lagu-lagu mereka. Ada juga dua teman mereka, penyanyi solo dan gitaris yang cukup dikenal oleh warga Christmasland. Tetapi, loh, siapa itu? Oh, itu kakek. Loh, tiba-tiba kakek masuk dengan wajah yang tampak terlihat marah. Hah? Kakek berteriak memanggil 3 cucunya yang akan tampil di panggung. Chico, Anthony, Dopito, sini kalian. Cepat sini. Tidak perlu muter-muter dari tadi. Cepat. Iya kakek. Kalian, siapa yang menyuruh kalian mengganti lagu tanpa sepengetahuan kakek? Hah? Saya bukan saya, Kek. Itu yang menyarankan lagunya. Cepat katakan. Siapa yang menyuruh kalian mengganti lagu? Hah? Itu usulan dari Mirabel, Kek. Apa? Mirabel? Hah, tidak mungkin. Mirabel mana bisa bernyanyi? Mana tahu dia tentang lagu-lagu bagus. Lagu ini bagus, Kek. Sudah sempat didengar oleh anak-anak Christmasland dan mereka suka, Kek. Omong kosong apa itu? Mana Mirabel? Mirabel! Iya, Kek. Ada yang bisa aku bantu, Kek? Mira, benar kamu yang meminta mengganti lagu untuk membuka pesta ini? Lagu itu? Iya, betul, Kek. Karena semua anak-anak warga Christmasland ternyata sangat menyukai lagu itu. Kakek mau mendengarnya dulu. Dijamin, kakek pasti suka. Mira, hentikan ocehanmu. Kakek sudah tidak bisa tinggal diam dengan segala tingkah lakumu akhir-akhir ini. Tingkah laku yang mana, Kek? Mira tidak pernah mengganggu kakek. Kamu tanya tingkah laku yang mana, Mira? Kamu membuat sedih Isabel karena sudah merusak bunganya. Dan kamu membuat Camilo kehilangan medali emasnya 2 hari yang lalu. Kamu juga sudah membuat Isata kehilangan kesempatan berkompetisi dalam resep turun-temurun keluarga kita. Oh, itu bukan gara-gara Mira, Kek. Itu karena... Kalau bukan kamu, mau siapa lagi, Mira? Sudah dari kecil tidak bisa menemukan talentamu, tetapi masih saja menghasut
saudara-saudaramu untuk melawan kakek? Mira tidak menghasut siapapun, Kek. Mira, kamu itu paling pintar menjawab ya. Mira tidak menghasut siapapun, Kek. Mereka selama ini sangat tertekan dengan segala peraturan kakek. Isa selalu sedih karena harus memotong bunga-bunga cantiknya untuk dijadikan pajangan. Pacino dan Isata ingin sekali mencoba resep-resep baru dan modern, tetapi selalu dilarang oleh kakek. Diam kamu, Mira. Tahu apa kamu tentang talenta mereka? Chico, Anthony, Dopito, mereka ingin sekali menyanyikan lagu-lagu kekinian, Kek, sesuai kemampuan mereka. Camilo bukan kehilangan medali emas, tetapi memang dia tidak ingin meraihnya. Karena dengan begitu, dia tidak perlu keluar negeri. Karena Camilo ingin bermain futsal, Kek. Bukan lari seperti keinginan kakek. Diam, Mira. Diam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pergi kamu dari sini. Pergi. Ya sudah, kakek saja yang pergi. One, two, three, four. Aku merasa berbeda. Ku tak seperti mereka. Di matamu ku berharga. Bagimu aku sempurna. Karenamu ku temukan diriku. Dalammu temukan damai. Bersamamu ku berlimpah sukacita. Jesus, my true miracle. Kau ada di dalamku, ku ada di dalammu. Di mana ku berada, di situ kau pun ada. Karenamu ku temukan diriku. Dalammu temukan damai. Bersamamu ku berlimpah sukacita. Jesus, my true miracle. Jesus, my true miracle. Jesus, my true miracle. Shalom. Shalom. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Papa Mama, Om Tante, Opa Oma, jangan lupa ya bawa anak cucunya untuk datang ke Natal WTC Kids pada Sabtu 9 Desember pukul 10 dan pukul 2 siang. Jangan lupa mendaftarkan diri ke link yang telah disediakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
We're gonna dance, lift our hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Now throw your hands up in the air and shout for joy. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Boleh lihat kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis buat hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami. Bapa, kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan di tempat ini. Bekerjalah suka-suka hatimu Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya pada waktu kami menaikkan pujian kami, pada waktu kami menaikkan penyembahan kami, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan kami percaya kami pulang tidak sama dengan pada waktu kami datang. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua menjadi umat-umat yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Hanya untuk satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikan
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang tetap. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang tetap. Ya, sini kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menunjukkan kasih setiamu kepada setiap kami. Kau layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Bapa Kau setia. Mari sembah, terima kasih ya Tuhan. Ini sembah kami. Hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Oh,
Jiwaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Yes. Bagimu jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku kami bawa, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah terimalah segala persembahan kami ya Tuhan, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Biar segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami berikan hanya kepada-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang layak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap pria, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap pria, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Satu nama raja di atas segala raja, namanya siapa? Namanya siapa? Haleluya. Sama-sama ya katakan. Satu nama yang sanggup pulihkanku, yang mengubah air menjadi anggur, yang menidurkan badai bergelora. Satu raja di atas segala raja, saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. Satu nama, Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Engkau, Yesus. Satu nama yang sanggup ubahkanku, yang menjadikanku ciptaan baru, mujizat dan kesembuhan terjadi. Pakai hidupku tuh kemuliaan-Mu. Aku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Satu bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. Wetesesia, 1, 2, 3. Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Engkau, Yesus. Come on, declare, nyatakan. Say, Allahku dahsyat perkasa, ajaib dan bersiapa namanya? Yes, namanya. Allahku luar biasa, iblis pun dikalahkannya. Yesus namanya. Saat ku bersamamu, dunia tak dapat menjatuhkanku. Saat ku bersamamu, ada kuasa namamu di sisiku. WTC sekali lagi siap. 1, 2, 3. Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan. Yesus, lakukan perkara-perkara besar dalam hidupku. Yesus, satu-satunya Allah yang layak disembah. Kan ku agungkan Engkau, Jesus, worthy is your name. Haleluya. Sama-sama bilang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Dengan sukacita kami mau menyambut Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir bersama kami di sini, beribadah bersama kami. Ada boleh lambaikan tangan agar pengerja dapat melihat. Kiri saya, di tengah ada, sebelah kanan saya ada, oh sebelah di belakang Ibu. Selamat datang Ibu. Boleh beri tepuk tangannya yang meriah untuk, ada lagi? Di atas ada? Oh kira ada, selamat datang Bapak. Welcome. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu. Kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Welcome. Yuk kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan. Saya undang Bapak Ibu untuk pakai berdiri. Kita akan ucapkan deklarasi kita kepada Tuhan lewat persembahan sebelumnya kita berdoa. Segala yang terbaik selalu saja Tuhan berikan buat kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang tidak pernah kami duga yang Tuhan beri buat kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Terimalah persembahan yang terbaik kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan ini bisa menjadi memperlebar kerajaan-Mu dan untuk menjadi dupa yang harum untuk tahta kudus-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap memberi, kami katakan amin. Pada hitungan yang ketiga, 2 dan 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, selamat memberi yang terbaik. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Saya undang Bapak Ibu tuh pakai berdiri kembali, kita akan sambut isi hati Tuhan. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus
ambil suara 2, suara 3 kalau bisa. Hampir terhilang tujuan arah hidupku. Yang pria saja. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Sama-sama. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Ya Tuhan, berkatilah firman-Mu. Kami siap untuk menerima penguatan, teguran, penghiburan dari Sang Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Setelah selamat hari Minggu, saya senang bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian. Saya akan membawa satu tema khotbah penderitaan berkat yang tertunda. Saya sengaja minta WL menyiapkan lagu untuk menyiapkan hati kita untuk mengerti bahwa Tuhan juga bekerja di dalam dan melalui penderitaan kita. 10 tahun yang lalu saya merasa enggan pergi ke gereja. Saya merasa hati saya lagi sangat kecewa kepada Tuhan. Saya merasa sepertinya pergi ke gereja itu tidak memberikan saya harapan. Saya sudah suka duduk di belakang dan saya sedang mempertanyakan tentang kebaikan dan kekuasaan Tuhan. Pada waktu itu 2 putra kami yang sangat kami sayangi lagi menderita depresi dan anxiety yang berat. Yang paling berat adalah ketika anak bungsu kami menyatakan dirinya sebagai ateis yang pernah saya ceritakan kepada saudara-saudara. Tapi saya merasa hati saya pahit kepada Tuhan. Di gereja pun saya rasa susah menyanyi. Saya sangat susah untuk menyanyikan bahwa Tuhan itu baik karena kondisi saya lagi buruk. Dan saya bisa merasakan sebagian kita yang sedang tidak baik-baik saja pada pagi hari ini. Tidak mudah untuk kita menyanyi apalagi bertepuk tangan. Tapi firman Tuhan yang menguatkan hati saya adalah pernyataan Paulus yang menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kondisi apapun, termasuk waktu kondisi kita sedang dalam keadaan lemah. Kesempurnaan kasih Tuhan tidak berkurang hanya karena keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Cukup lama saya mengambil waktu untuk retret, tinggal di Salatiga, untuk menemani anak saya yang sedang depresi. Dan saya dikuatkan untuk melihat bahwa ada kebaikan Tuhan di balik penderitaan yang sedang kita alami. Dikatakan oleh Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi saudara, kasih karunia Tuhan itu selalu cukup dalam semua keadaan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sendiri punya perasaan cukup terhadap kondisi-kondisi yang kita sedang rasakan? Saya beberapa bulan ini
sedang memperhatikan doa Bapa kami, tapi saya ubah kalimatnya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Saya ganti dengan berikanlah saya perasaan secukupnya. Karena makanan saya selalu cukup, perasaan saya nggak selalu cukup. Kita kadang-kadang pasangan kita kurang cukup baik, anak kita kurang cukup baik, ekonomi kita kurang cukup baik. Justru perasaan kita yang tidak cukup. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Waktu kita gagal, pernikahan kita bermasalah, parenting kita lagi sulit, pekerjaan kita juga lagi ada problem. Tapi saudara, ayat ini mengatakan, dalam kondisi apapun, kasih karunia Tuhan selalu cukup dan sempurna. Tuhan tidak mencari orang dan keluarga yang sempurna. Tidak, sama sekali tidak. Anda boleh gagal, Anda boleh buruk keadaannya saat ini. Tuhan tetap ada untuk kita. Dia mau menyempurnakan rencananya lewat hidup kita yang tidak sempurna. Yang saudara-saudara yang kita perlu pikirkan, pertanyaannya ialah mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan, masalah, penderitaan, luka batin, luka emosi, luka trauma relasi yang tak kunjung habis dalam hidup kita. Saudara, yang pertama, cara Tuhan yang unik adalah karena Tuhan sewaktu-waktu ingin memberikan kehadirannya, menemani kita dalam badai, dan bukan menjawab doa-doa kita. Tidak memberikan kita mujizat. Karena dia ingin memberikan kehadirannya, menemani kita dalam kesulitan dan penderitaan kita, lebih daripada menjawab doa-doa kita. Saya mau tanya ibu-ibu lah ya, kalau suamimu tiba-tiba dapat kerja di lepas pantai, lah, lumayan lah gajinya 5 digit lah ya, banyak nggak 5 digit? Terus dia tiap bulan boleh pulang tuh sama bos, ya, dikasih ongkos. Tapi dia WA Anda sebagai istri, "Ma, aku nggak usah pulang ya, nanti uang ongkosnya saya kirim kamu." Kan lumayan 6 bulan, kali 5 juta, 30 juta. Anda sebagai istri, mau terima uangnya atau minta suami pulang? Tinang, pulang tidak, lumayan 30 juta, tinang. Mau dia pulang atau uangnya? Serius? Alah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Anda dalam badai pencobaan, dalam kesulitan, Anda mau ditemani Tuhan atau doa Anda dijawab? Iya kan? Tidak banyak yang kita mengerti bahwa Tuhan mau memberikan kehadirannya dan tidak menjawab doa kita. Yang kedua, kenapa ada penderitaan dan kesulitan diizinkan? Karena saudara, seringkali kesenangan justru yang membuat kita jauh dari Tuhan. Coba, kapan Anda paling sering berdoa? Lagi senang apa lagi susah? Kalau lagi senang doa sih, tapi aminnya besok pagi. Begitu udah ngantuk gitu. Cara Tuhan begitu unik mendidik kita. Coba anak-anak kita lagi kuliah. Dia ingat kita bulan muda atau bulan tua? Tanggal 29, Ma, uangku habis, gitu kan? Udah tanggal muda, kamu WA nggak dibalas-balas, kamu telepon nggak respon-respon. Kesel kita, ini anak lagi susah ingat mamanya, gitu kan? Anda orang tua kadang-kadang merasa gitu nggak? Anda dan saya sebagai anak Tuhan persis seperti itu. Persis. Orang Israel, kalau lagi dijajah oleh bangsa lain, teriak-teriak. Sama Nabi sangat dekat. Tapi kalau sudah dilepaskan dari penjajahan, mereka kembali menyembah berhala. Ibadah masih, perayaan masih, tapi hatinya sudah tidak di situ. Itu sebabnya Tuhan bilang sama nabinya, aku jijik dengan ibadah-ibadahmu. Aku kesal dengan perayaan-perayaanmu. Karena orang Israel tidak lagi memberi hatinya, dia hanya memberi badannya di ruang bait Allah itu. Tuhan berkata sama kita, kalau kamu tidak hatimu di sini sama Tuhan, Tuhan jijik dengan ibadah-ibadah kita. Sebagai konselor yang berprofesi sebagai konselor, saya bisa mengerti
Ketika saya mendampingi klien-klien saya, penderitaan itu adalah berkat yang tertunda. Tuhan tidak bersegera menjawab doa, dia menunda untuk satu tujuan. Dan saya memahami penderitaan, kesulitan hidup kita, luka-luka kita sebagai cara Tuhan memberkati kita dengan negatif. Tuhan tidak saja memberikan kita pengalaman positif, emosi yang positif, dia mengizinkan kita mengalami pengalaman yang buruk, emosi-emosi yang negatif, untuk satu tujuan. Pernyataan Rasul penulis Ibrani mengatakan memang waktu kita diganjar, waktu kita didisiplin, waktu kita dihajar oleh Tuhan, itu tidak membuat kita senang. Kita nangis. Kita terluka, kita berduka, kita meratap. Tapi kemudian dia bisa menghasilkan karakter buah kepribadian yang baik dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan damai, peaceful, sejahtera walaupun kita sedang dilatih oleh kesulitan itu. Waktu Anda mendisiplin anak, kan sebagian anak juga nangis ya. Dia minta, kita nggak kasih, dia nangis. Itu bagian dari disiplin orang tua. Jadi respon kita adalah tidak perlu minta Tuhan menghilangkan penderitaan itu. Yang kita perlu minta adalah berikan saya damai seimbang dengan penderitaan yang Tuhan izinkan. Berkat yang negatif yang dimaksudkan adalah, ini salah, ini tulisannya bukan yang berkat tertunda, ini berkat negatif. Jadi ada kalanya kita dihormati, ada kalanya kita dicaci, ada kalanya kita diumpat, ada ketika kita dipuji. Ini pengalaman yang menarik. Kadang-kadang kita difitnah sebagai pembohong, tapi tidak, kita bukan pembohong. Jadi pengalaman-pengalaman dicaci, dihina, diumpat, difitnah, itu adalah bagian-bagian dari pembentukan karakter Anda dan saya sebagai orang percaya. Coba bayangkan kalau hidup Anda selalu dipuji, dihargai, disanjung, enak nggak hidup begitu? Halo? Datar, flat. Saya ulang lagi, flat. Anda tidak menarik hidup yang selalu dihargai, dipuji, dan disanjung. Orang bisa lupa diri. Nah, kenapa? Saudara, Tuhan mau sebenarnya memberikan kita keseimbangan. Karena tujuan hidup, tujuan perkawinan, tujuan parenting kita bukanlah kebahagiaan, tapi growth, pertumbuhan. Maka untuk bertumbuh kita perlu seimbang. Ada waktu suka dan duka, ada waktu mencari, ada waktu kehilangan, seperti kata pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati. Jadi saudara seorang penulis memberikan definisi yang menarik bahwa kebahagiaan itu adalah menikmati kesusahan dan kesenangan secara seimbang. Nih saya lihat muka-muka senang nih hari ini. Siap-siap besok kau susah loh. Serius saya. Lah kamu yang sekarang susah, kemarin juga pernah senang kan? Betul nggak? Kita tuh hanya perlu menambah tabungan emosi kita supaya tabungan emosi positif lebih banyak dari yang negatif. Sehingga waktu kita nanti susah, masih ada tabungan emosi positif yang bisa kita keluarkan dari diri kita. Anak-anak juga perlu kita tabung emosi positifnya. Supaya suatu hari dia gede, dia susah, dia menderita, dia punya tabungan emosi positif yang masih cukup dia pakai. Sebenarnya masalahmu tidak terlalu besar. Masalahnya ialah tabungan emosimu yang terlalu kecil. Ya, bahagia itu adalah menikmati suka dan duka secara seimbang. Gagal dan sukses secara seimbang. Ya. Ini. Ya. Serius amat sih lihatnya. Ini kelihatan orang-orang yang lagi sekolah penderitaan ya. Nah, mari kita lihat satu konsep yang perlu kita ubah dalam memahami penderitaan, yaitu apa saja sebenarnya sumber penyebab. Banyak hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak sekolah, dia menyimpulkan cuma 3. Kalau ada kata penderitaan, kesusahan, kalau nggak dosa, setan kutuk. Kutuk, dosa, setan. Saudara, ini terlalu menyederhanakan. Penderitaan tidak sekedar begitu.
Alkitab memberikan begitu banyak jawaban tentang sumber-sumber penderitaan. Yang pertama misalnya alam. Bencana alam itu mengenai siapa saja, dia nggak pinding bulu. Ya, saya waktu ke Aceh tahun 2004 memberikan pembekalan relawan, saya pergi ke gereja, hancur juga, banyak yang orang mati. Kan nggak mungkin air tsunami itu pilih-pilih, ini Kristen jangan nih, kita cari yang bukan Kristen. Nggak, Anda semua bisa kena, Anda apapun agamanya, kepercayaannya, Anda akan dihantam oleh bencana alam itu. Yang kedua, bisa jadi karena kesalahan kita sendiri. Ya, saya akui ada faktor kesalahan dan dosa kita sendiri. Ya, Anda dulu sekolah malas-malas, ya kan, nilainya juga pas-pasan, keterampilannya pas-pasan, cari kerja Anda susah. Karena dulu malas sekolah. Ya, keluarga kami banyak peminum, banyak perokok. Kebanyakan kami meninggal muda, di bawah 60. Bapak saya, mama saya, abang-abang saya, semua meninggal di bawah 60. Penyakitnya juga sama, kalau nggak jantung ya itu. Karena paru-paru yang rusak. Ada karena juga orang lain, ya. Beberapa waktu lalu ada satu pesawat nyungsep, ya. Saya nggak sebut pesawatnya. Diperiksa, lah pilotnya pakai narkoba. Nah di situ ada orang beriman, di situ ada orang Kristen, mati juga. Tapi apakah Anda berdosa? Enggak, karena ada orang lain yang tidak bertanggung jawab. Betul kan? Jangan selalu tanya, apa dosa saya? Apa dosa saya? Itu tidak selalu berkaitan dengan dosamu. Ada juga karena sistem politik yang buruk. Otoriter, tiran. Kita anggap misalnya zaman Uganda, Idi Amin. Apartheid zaman di Afrika Selatan yang diperjuangkan Nelson Mandela. Kita pernah 32 tahun di era Orde Baru. Semua orang banyak menderita ya karena sistem politik yang korup. KKN. Anda mau beriman, Anda bermasalah, bisa saja Anda menjadi bermasalah dalam usaha-usaha Anda. Jadi mari kita fair, jangan selalu menyalahkan diri, jangan selalu menyalahkan nenek moyang. Kadang-kadang nenek moyang kita udah mati disalah-salahkan, saudara, kasihan juga ya. Wah ini kutuk ini. Ya ilah udah tenang-tenang di alam baka kita kutuk-kutukin lagi. Ini gara-gara nenek saya ini dulu. Enggak. Ada cobaan setan? Ada. Tapi tolong jangan dibesar-besarkan. Karena menurut Alkitab, setan itu hanya provokator. Kita eksekutor. Bahkan mencobai kita pun dia perlu SIM, surat izin mencobai. Ya kan, waktu Ayub kan mesti izin dia, nggak boleh sembarangan. Jadi menurut Alkitab, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu, dia terbirit-birit. Jadi jangan tolong besar-besarkan, kadang-kadang saya kesel nih sama Mbak Tuhan suka membesar-besarkan. Oh ini ada roh zina ini, ada roh malas, ya ilah. Anda yang berzina, Anda bilang roh zina. Nggak selera dia. Anda dicobai untuk Anda berzina. Jadi saudara-saudara tolong jangan apa-apa dihubungkan dengan roh ini, roh itu. Roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh setan. Ya ada juga ujian Tuhan seperti Abraham mengorbankan Ishak. Ada kalanya Tuhan menguji. Tuhan tidak pernah mencobai. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Tapi dia menguji. Ada tantangan-tantangan. Dari sisi Tuhan kepada Ayub, itu Tuhan menguji. Dia mengizinkan, bukan menginginkan. Dua hal yang berbeda. Jadi kalau dari variasi ini, tolong Anda jangan selalu menyalahkan diri. Tuhan dosa saya apa? Dosa saya apa? Enggak selalu berkaitan dengan dosamu. Apalagi kita menganggap apa ini kutuk ya. Kalau Anda belum di dalam Kristus, iya. Tapi kalau Anda sudah dalam Kristus, kutuk itu sudah dihancurkan di atas kayu salib. Kenapa saya memperjuangkan lembaga konseling, melatih konselor? Saya ingin membantu begitu banyak klien yang punya konsep yang salah, yang sudah bertahun-tahun dia terima di gereja. Anda boleh tahu, saya boleh sharing. 90% klien kami adalah orang-orang percaya yang cinta Tuhan. Tapi konsepnya salah. Persepsinya tentang penderitaan itu keliru. So, lalu kenapa Tuhan mengizinkan? Apa manfaatnya? Apa tujuan Tuhan di balik setiap penderitaan dan luka batin? Kesulitan-kesulitan hidup kita. Juga inner child kita yang barangkali belum sembuh.
Yang pertama, Tuhan mau membentuk karakter kita. Saya waktu mengalami cobaan yang saya bilang tadi, anak saya depresi, anak bungsu kami adalah seorang autis yang pintar, disebut namanya Asperger ya. Tapi juga dia seorang yang ateis. Dan wah saudara-saudara, saya betul-betul hampir kehilangan iman saya. Saya hampir meninggalkan karir saya sebagai pendeta dan konselor pada waktu itu. Saya merasa apa yang saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan itu sia-sia. Sampai saya membaca 2 Korintus 12 ayat 9. Bahwa Tuhan mengizinkan duri dalam daging kita. Duri dalam hidup kita supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak membanggakan diri. Dan saya sadar waktu itu saya sombong. Saya pembicara yang sangat banyak diundang. Saya bisa terbang 130 kali setahun sebelum pandemi. Dan saya masih menolak 100 undangan setiap tahun. Sampai bulan ini saya menolak 120 undangan. Karena saya sadar, saya sombong, Tuhan menghajar. Tuhan kadang-kadang tidak hanya mengajar, tapi dia menghajar oleh karena karakter kita buruk sekali. Tuhan membenci orang sombong. Yang kedua, supaya kita lebih tough, lebih tangguh, lebih resilience ya, lebih gigih, tidak cengeng, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa. Inilah yang sedang dilatih Tuhan melalui pencobaan-pencobaan itu. Selain karakter kita, supaya rendah hati, kita ini tahan banting. Masalah perkawinan tidak membuat kita cepat-cepat mau lari atau bercerai. Saya bisa mengerti perasaan-perasaan yang bercerai. Tapi jangan cepat-cepat, perjuangkan dulu. Saya tahu anak kita kesulitan mengasuh anak, tapi jangan menyerah. Anak kita ini masa depannya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita saja. Kita kadang-kadang sudah mulai putus asa, gampang sekali kita rapuh. Jadi pencobaan, penderitaan itu membuat kita jauh lebih tough, ya. Tidak cengeng. Yang ketiga, kita berani mengambil resiko, ya. Berani memikul resiko, berani memutuskan, tidak lagi ragu-ragu, karena kita sudah terlatih menderita. Kenapa banyak anak-anak tidak mau mencoba? Banyak anak-anak muda yang tidak mau mencoba karena mereka tidak punya ketangguhan dalam diri mereka. Tidak berani mengambil resiko, senang di area comfort zone. Wah, enak ini. Sudah. Kenapa Tuhan minta Musa keluar dari Mesir, padang gurun? Karena terlalu nyaman 40 tahun dia di istana Mesir itu. Kenapa Tuhan suruh Paulus 3 tahun di padang gurun Arab? Karena dia perlu dibentuk oleh pengalaman di padang gurun Arab sebelum dia menjadi rasul. Maka saudara-saudara, kalau mau dipakai Tuhan lebih baik, tinggalkanlah comfort zone Anda. Itulah yang menghalangi kita bertumbuh. Kenyamanan, keamanan, dan kemapanan. Saudara tidak dipanggil untuk jadi seorang pemenang. Ini juga konsep yang sering kali salah. Anda dipanggil untuk menjadi seorang pejuang. Roma 8 yang sering dikutip, itu tidak melihat konteks dalam ayat di situ. Bilang dalam segala keadaan, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi kelaparan, baru kalimat kita lebih daripada pemenang. Tapi jangan lupa ayat sebelumnya. Kalau Anda berjuang untuk kemenangan, Anda berbasis hasil. Tapi kalau Anda dipanggil untuk jadi seorang pejuang, Anda hidup berbasis proses. Karena itu proses ini Tuhan izinkan, supaya kita tidak hidup di zona nyaman. Jadi sesudah kalah menang itu soal biasa. Berhasil gagal itu soal biasa. Itu tidak ada yang bisa menghalangi kasih Tuhan kepada kita. Saya mulai promosi di Twitter saya. Ya, nanti kami pemilu nggak cari orang menang, kami cari orang kalah yang stres-stres. Boleh datang ke pusat konseling kami. Anda bisa tahu, namanya pesta demokrasi, tapi banyak orang stres tuh. Nah, saya bilang, saya nggak butuh orang menang, saya cari orang kalah. Nah, kita ada 100 konselor, psikolog, kita siap melayani mereka. Jadi dalam pesta perayaan hidup kita, bukan kemenangan yang kita kejar. Perjuangan itu yang kita temukan. Jadi kita perlu merespon. Kalau ada beban, ada masalah, ada luka, ada penderitaan. Jangan lihat itu sebagai beban. Lihat itu sebagai gift, ya, kado, pemberian. Istimewa,
langka dan istimewa karena hanya diberikan kepada Anda. Jadi jangan tanya, Tuhan kenapa harus saya? Dia nggak kena pencobaan itu. Lah, karena kamu dianggap layak untuk itu. Saya juga iri. Saya marah kepada Tuhan. Saya hitung jasa saya, pelayanan saya di dunia counseling, di dunia menulis buku, di dunia mengajar. Saya kayak membawa jasa saya kepada Tuhan. Kurang apa saya Tuhan? Ini kan kayak Ayub, dalam kisah Ayub kan. Dia nggak merasa bersalah. Salah saya apa? Salah Ayub adalah dia tidak menerima penderitaan yang diizinkan Tuhan. Itu saja salahnya. Jadi kalau ada temanmu yang lagi menderita, yang lagi susah, please jangan bilang kasihan. Kasihanilah dirimu yang gak punya masalah. Serius saya. Lah dia lagi diuji, dia lagi naik kelas. Kamu gak naik kelas. Bahasa Ibrani katanya kita tuh anak bawang kalau kita gak diuji. Nih anak-anak bawang, halo? Enggak lah, ini bukannya anak-anak benar. Dan kalau kita yang diuji, kita yang mengalami penderitaan, bilang Tuhan thank you kado masalah ini untuk saya. Saya akan jalani sampai selesai. Yang kita butuhkan hanya komitmen, tekad. Saya pikul ini sebagai beban, sebagai salib sampai selesai. Yang kita minta bukanlah keluar dari masalah. Yang kita minta adalah Tuhan, saya meneguhkan hati saya menjalani masalah ini. Setiap masalah ada wisudanya. Kata wisuda itu terdiri dari dua kata, wes dan udah. Orang Jawa ngerti itu. Ya kan? Ya wes ya udah gitu. Makanya wisuda. Saudara tunggu, sekarang Anda masih sekolah, belum wisuda. Dan jangan minta Tuhan sempurnakan hidup kamu. Jangan doakan supaya suamimu sempurna. Karena ntar malam dia dipanggil Tuhan. Udah sempurna. Halo? Jangan salah doa ya. Tuhan sempurnakanlah suami saya. Pagi-pagi kalau lihat udah gak ada nyawanya. Orang sempurna dipanggil Tuhan. Halo? Ya ingat ya. Jangan salah doa lagi. Tiba-tiba Pak suami saya baik-baik loh Pak. Sehat. Lah salah doa. Tuhan akan menyempurnakan keluarga yang tidak sempurna untuk menyempurnakan rencana keselamatannya. Anda mau lihat seluruh tokoh Alkitab, nenek moyang Yesus, ada yang sempurna? Kagak ada. Semua bermasalah. Sudah tidak mencari kesempurnaan, tidak mengejar kesempurnaan, kita mengejar kemuliaan Tuhan. Kalau kemuliaan Tuhan itu kita dapatkan lewat penyakit, seperti kisah orang buta dalam Yohanes 8, no problem. Kalau kemuliaan Tuhan kita bisa rasakan lewat kegagalan, say thank you. Say thank you. Ada 4 hal cara merespon penderitaan kita. Saya bahas sedikit demi satu. Saudara perlu mendekati, ya, mengenali. Jangan jauhi masalahmu, karena itu masalahmu sendiri. Ada sejarahnya, ada penyebabnya, ada historinya. Saya misalnya, kenapa keluarga kami, saya depresi, anak saya depresi. Karena saya dibesarkan orang tua yang depresi. Ada sejarah kesehatan mental yang buruk dari atas. Ayah saya pecandu alkohol, ibu saya pecandu alkohol, kami 7-7-nya pecandu narkoba. Kecuali saya pecandu tidak pecandu narkoba. Saya pecandu kerja, workaholic. Ini ada nih orang-orang pecandu kerja nih. Wah rasanya penting kerja, lembur, kurang tidur, kurang libur, dan kurang bersama dengan keluarga. Saya juga bermasalah dengan workaholic. Jangan-jangan di sini ada ibu-ibu yang shopaholic, yang belanja terus kerjanya. Pantang tuh, lihat beli-beli diskon 70% ya kan, Topet. Sebenarnya candu itu bukan hanya narkoba. Waktu saya tegur anak saya, dia pecandu game, dia gameaholic. Dia tegur saya, Pak kita ini 11-12. Loh maksudmu aku candu game, kau candu kerja, beda apa kita? Samanya kita. Udah saya nggak bisa ngomong. Yang ketiga adalah warisan komunikasi yang buruk. Ayah saya dengan saudara-saudaranya sangat buruk, sangat miskin komunikasinya, bisa nggak cakapan selama bertahun-tahun. Saya dengan abang-abang saya bersaudara juga sangat minim komunikasi, sangat miskin. Sampai saya cemburu lihat istri saya bikin grup WA keluarga tiap hari, chat-chatan lewat WA.
Saya coba saudara-saudara bikin sama abang-abang saya, cuman 3 jam nasibnya. Bubar itu grup. Bubar. Karena ada sejarah komunikasi yang buruk dari kecil. Istri saya beda. Nah, saya kenali, saya untungnya sekolah konseling. Saya pergi ke konselor, saya dan keluarga konselor kami ada 5, psikolog kami ada 12, psikiater kami ada 4. Pengalaman itu yang telah mengajarkan saya banyak hal untuk mengerti masalah riwayat, genogram. Saya pergi ke psikolog, assessment, anak-anak saya di assessment oleh psikolog. Itu sebabnya kenapa saya kemudian sampai hari ini berjuang di dunia counseling, karena ini sangat penting. Kenali, akui, baru atasi. Yang kedua, bersahabat. Kalau Anda bisa menjadikan kesulitan Anda, masalah Anda itu sebagai properti, aset, investasi, Anda akan lebih mampu mengelolanya. Kita perlu menerima, merangkul. Seperti saya inner child, saya rangkul. Saya rasa ternyata saya masih banyak luka dari kecil. Saya tertolak, diinginkan perempuan, dipakaiin rok waktu saya balita. Ada tamu tidak pernah diperkenalkan. Saya mesti memahami itu. Saya punya luka batin dari kecil. Ya, ulang tahun tidak pernah dirayakan. Saya mencoba memahami itu. Ya. Nah, kemudian saya mencoba merangkul Julianto kecil ini di dalam. Anda kalau lihat nih Julianto besar nih. Anda nggak lihat Julianto kecil. Kenapa saya menjadi pembicara terkenal, berjuang menjadi pembicara terkenal? Karena saya haus pujian waktu itu. 2009 saya dikeliling kemana-mana. Saya mencari pujian, saya mencari apresiasi yang saya tidak dapat waktu saya kecil. Aksinya benar, motivasi saya yang salah. Nah, saudara, sebabnya dulu waktu saya suka seminar tuh, saya suka tanya, bagaimana ibu-ibu, bagus seminarnya, bagus, tepuk tangan dong gitu. Bagus nggak? Coba saya. Tepuk tangan dong. Nah, Julianto dewasa udah nggak perlu, Julianto kecil masih perlu. Ya, jadi ibu-ibu kalau kau butuh pujian dari suami, jangan pakai telepati minta pujiannya. Kalau udah potong rambut, kau gini-gini sama suami. Bilang aja, Pak bagus nggak gitu, jangan kau gini-gini di depan suami. Kenapa sih kau nggak perhatikan aku rambut baru gitu. Ya ilah, minta lama akan diberi. Gak usah malu kalau Anda minta penghargaan, pujian minta. Makanya saya kapok tahun 2014. Saya tahu ada motivasi yang salah. Saya mesti merangkul luka-luka masa kecil, inner child saya yang belum sembuh, luka saya masih bernanah, yang masih basah. Dan saya pergi ke beberapa psikolog, ke beberapa konselor, dan ke beberapa psikiater untuk menolong diri saya sendiri. Saya percaya ada maksud Tuhan di balik setiap luka kita. Nah, saudara, yang ketiga adalah menjalani. Kalau masalah itu tidak selesai, tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, yang kita lakukan adalah menjalani. Karena masalah tidak untuk diatasi, masalah itu untuk dijalani. Masalah tidak untuk dihindari, masalah untuk dihadapi. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kamu lebih kuat dari masalahmu. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan ada ayat terakhir mengatakan, Tuhan akan memberikan kamu kecakapan menanggungnya. Tidak dibilang jalan keluar ya. Kecakapan untuk memikulnya. Karena itu kalau Anda belajar konseling di LK3, seperti Ibu Gembala Anda, Pak Ibu Flora, Anda dilatih untuk mencari jalan masuk, bukan jalan keluar. Nah, saudara yang kasih, sekali lagi masalah untuk dijalani, bukan untuk diatasi. Masih yang ketiga, bahasa Alkitab adalah bersyukur untuk segala sesuatu. Saya ubah ini dalam buku yang saya tulis bersama istri saya Roswita, merayakan. Hidup itu layak untuk dirayakan. Karena hidup adalah anugerah yang terbesar yang kita terima sampai kita sekarang ini. Dia lebih penting dari fasilitas hidup seperti mobil, rumah. Dia lebih penting daripada kebahagiaan, dia lebih penting daripada kesuksesan. Dia lebih penting daripada kebanggaan. Anda boleh tidak bangga lagi dengan perkawinanmu. Tapi kau masih hidup, ada anugerah yang tersedia buat kamu. Lebih penting daripada kesembuhan. Saudara, hidup itu layak dirayakan. Jadi kalau kamu udah nggak bangga sama suamimu,
Malam-malam kau lihat dia masih hidup, bilang aja, Tuhan terima kasih suami saya masih hidup. Ya kan? Berarti ada kesempatan untuk Tuhan bekerja. Selama hidup ada kesempatan, itu selalu ada. Saya belajar dari kisah Lukas 15. Anak yang hilang itu pulang, dirayakan sama bapaknya. Pesta. Anaknya gembel pulang dari kandang babi. Langsung perintahkan sama staf, pestakan, beli sepatu baru, baju baru, jubah baru. Saya bayangkan isi sambutan bapaknya apa ya. Lah kalau kita syukuran anak kami lulus dari UI, dari ITB gitu kan, itu kan lulusan kandang babi. Saya bolak-balik baca, di mana sambutannya? Di mana ada alasan untuk si ayah ini memestakan dengan mengundang satu penduduk? Ketemu di ayat 30. Waktu anak sulungnya protes, Papa, anak adikku main pelacur kau pestakan, aku nggak pernah kau pestakan. Bapaknya bilang apa? Dulu adikmu hilang, sudah kembali. Dulu dia mati, sekarang hidup lagi. Hanya hidup itu alasan dia merayakan anaknya. Anakmu boleh tidak membanggakan, tidak berhasil, tidak berprestasi, tidak punya pekerjaan, imannya lagi tidak jelas. Selama dia hidup, Anda masih bisa rayakan. Itu alasannya. Kegagalan pun bisa dirayakan. Depresi, anxiety bisa dirayakan. Insomnia bisa dirayakan. Selama Anda masih hidup, Anda bilang, Tuhan terima kasih saya masih hidup walaupun saya depresi. Waktu saya depresi 10 tahun yang lalu, doa saya selalu pendek di pagi hari. Doanya apa? Terima kasih Tuhan masih hidup. Amin. Gitu aja. Dan masih hidup. Karena dalam dunia orang mati tidak ada ucapan syukur. Hanya orang hidup yang bisa mengucap syukur. Jadi kalau Anda sudah tidak tahu mengucap syukur, Anda sudah mati. Yang keempat adalah mengolah, ya, mendaur ulang. Luka-luka kita itu bisa diolah. Ini hasil daur ulang. Hasil daur ulang. Manusia bisa mendaur ulang ini. Saya percaya Roh Kudus bisa mendaur ulang emosi-emosi kita yang terluka. Pengalaman-pengalaman kita yang buruk, itu bisa didaur ulang. Menjadi lebih baik. Kalau Anda tidak sembuhkan, kalau Anda tidak keringkan luka itu tetap basah, bernanah, dia akan mencari korban baru di sekitar Anda. Waktu saya belum sembuh dari luka saya sudah punya anak, saya melukai 2 anak saya. Saya bisa mengerti kenapa mereka depresi. Saya melukai anak saya dengan bekas-bekas luka saya kepada ayah saya yang tidak sembuh waktu saya punya anak. Istri saya menjadi korban. Trauma itu gigih, dia mencari korban baru sebelum itu sembuh. Jadi kalau kamu menjadi korban dari suami atau istrimu, mungkin dia traumanya belum sembuh. Bujuk dia pergi ke konselor. Saudara yang kekasih, jangan biarkan luka Anda, karena nanti luka itu akan melukai banyak orang lain di sekitar Anda. Mungkin juga orang tuamu masih terluka dan dia melukai kamu. Nah ini tadi tidak sempat saya bahas, tapi saya coba dalam waktu 8 menit ini. Ada 3 tatanan hidup menurut seorang penulis bernama Jung Jiol. 1 adalah pada tatanan imajiner, imajinasi, menghayal saja. Ada yang sudah hidup pada tatanan simbolik, dia udah mengerti makna kesulitan, makna penderitaan, dia udah mengerti secara simbolik. Tapi ada yang sudah tatanan real, yang bukan saja menerima kenyataan hidupnya pahit, tapi dia gunakan kepahitannya untuk manis buat orang lain. Jadi kalau kita lihat, imajiner itu adalah sifat kanak-kanak yang tidak mau susah. Ya. Anak-anak kan mau yang enak-enak. Cocok ya kata-katanya Rhyme ya. Anak-anak senang yang enak-enak gitu ya. Ya nama anak-anak kecil. Wajar itu. Dia nggak mau kesulitan, dia nggak mau susah. Kalau hidup Anda sudah dewasa begini, tetap tidak mau hidup susah dan mengalami penderitaan, Anda hidup pada tatanan imajiner. Seperti Petrus. Waktu Yesus bilang aku akan ditangkap dan aku akan dibunuh mati. Petrus bilang, oh jangan terjadi padamu. Petrus masih kanak-kanak pikirannya. Dan Yesus marah. Nyala iblis karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi dipikirkan manusia. Setelah kita pindah ke tahapan simbolik.
lebih dewasa. Ya. Kita udah lebih tahan menderita. Pasangan kita menyulitkan, tapi tetap kita cintai. Anak-anak kita bikin susah, tetap kita kasih. Karena Anda hidup pada tatanan simbolik, Anda tahu memang ini resiko perkawinan. Ini resiko mencinta, makin saya mencinta, makin saya terluka. Anda udah mengerti itu. Tapi orang yang masih luka batinnya banyak, selalu dia hidup pada tatanan imajiner. Dia nggak mau terluka. Dia susah, ditinggalkan Anda. Kamu susah, kamu tinggalkan gereja. Ada juga contoh Daud, dia mengalah sama Saul. Walaupun dia sudah diangkat menjadi raja, dia menghindar, dia mengalah. Pindah dari satu gunung, dari satu gua ke gua yang lain. Dia menikmatin itu, walaupun dia bisa membunuh Raja Saul, tapi dia nggak lakukan itu. Mengalah, itu salah satu. Kemampuan Anda membujuk, itu juga ada tatanan simbolik. Kalau orang imajiner gampang merajuk, orang simbolik gampang membujuk. Nah, Anda orang mana? Tapi ada tatanan real. Dia tidak saja mencintai rasa sakit itu. Dia juga bisa mencintai orang yang menyakiti. Ini saya bicara ring 1 ya. Ring 1 itu keluarga dekat ya. Saya nggak bicara tukang sayur atau tukang ojek, enggak. Atau teman Anda di gereja, bukan. Ini ring 1. Walaupun dia sudah menyakiti, Anda bisa tetap mencintainya. Bahkan rasa sakitnya pun Anda bisa cintai. Dan kemudian Anda mengolahnya. Ada yang bisa menulis lagu, ada yang bisa menulis puisi, ada yang menulis buku, ada yang memilih pekerjaan profesi yang beresiko. Dia bilang pengalaman saya supaya bisa berguna buat orang lain. Bekas-bekas luka saya bisa mengeringkan luka-luka orang lain yang masih basah. Seperti Beethoven. Tahun lalu saya mengunjungi makamnya di Wiener, Austria. Dia mengkompos musiknya dalam kondisi sakit, menderita, dan miskin. Puluhan karya-karya Beethoven dia karang dalam kondisi sakit, miskin, dan menderita. Dan kita tidak ingat itu, bahwa dia mengarang musik itu dengan kondisi yang menderita. Sampai 4 pacarnya meninggalkan dia, karena dia miskin dan sakit-sakitan. Dia tidak menikah sepanjang hidupnya. Tapi siapa yang tidak kenal Beethoven? Saya memilih profesi konselor. Saya belajar untuk mengolah rasa sakit saya. Saya menulis buku dan mendampingi begitu banyak klien. Dan saya berjuang sampai menghasilkan konselor yang diakui negara. Tahun ini lembaga kami diberi lisensi untuk mensertifikasi konselor secara nasional dan lintas agama. Satu perjuangan yang sangat berat. Thank you. Belum banyak. Hampir 100 yang sudah disertifikasi secara nasional. 2 diantaranya adalah Ibu Flora, Ibu Gembala kita, dan Bapak Bebas Vinem, Gembala di WTC. Saya rindu habis ini kalau Anda yang ingin mengerti program non-gelar atau program gelar dari Lembaga Sekolah LK3, saya tunggu di ruang Yerusalem ya, di bawah ya. Tolong jangan di ruang Gaza ya. Saya hanya ada di ruang Yerusalem, ya. Di bawah. Ya. Tadi juga cukup banyak yang hadir. Saya akan jelaskan, kalau Anda punya kerinduan sekolah untuk sembuh atau sekolah untuk jadi konselor, kita ada semua programnya. Ada yang 6 bulan, ada yang 2,5 tahun, tapi seminggu sekali belajarnya, tidak tiap hari gitu. Anda boleh pilih dari sekian banyak kelas. Ya. Saya menutup dengan, saya tunggu ya di ruang Yerusalem, jangan salah masuk ya. Saya percaya orang-orang hebat yang kita kagumi, itu lahir dari penderitaan yang hebat. Anda boleh sebutkan siapa yang Anda orang kagumi. Tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh dunia yang kita kagumi, semua orang yang kesulitannya banyak. Penderitaannya hebat. Nelson Mandela salah satu yang saya kagumi. Saudara yang kekasih, kita perlu belajar menikmati rasanya bertemu Tuhan dalam lembah kekelaman. Bertemu Tuhan dalam lembah penderitaan, bertemu Tuhan dalam limpah air mata. Itu jauh lebih indah daripada di puncak-puncak kesenangan. Kita perlu belajar itu. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Dia hanya menunggu kita menyerahkan kepingan-kepingan hati kita yang hancur untuk Dia pulihkan kembali. Tuhan menampung air mata kita.
Dia tidak pernah meninggalkan. Karena itu, moto lembaga kami, bagikanlah penderitaan Anda, maka penderitaan Anda akan berkurang. Bagikanlah kebahagiaan Anda, maka kebahagiaanmu akan bertambah. Boleh juga ganti, bagikanlah isi dompetmu, maka dompet saya akan bertambah. Masalah itu kalau kau nggak bagi, dia tersimpan itu. Jangan takut, cari teman bicara, cari konselor. Bagikan masalah-masalah Anda. Dan saudara yang kekasih, kalau Anda ingin mengikuti program-program sekolah, kursus, kuliah, atau pusat-pusat counseling kita, selalu ada harapan yang dilayani 100 konselor dan psikolog. Anda boleh ikuti Instagramnya, Anda boleh capture. Anda juga follow Instagram saya Julianto_Simanjuntak untuk mendapatkan quotes-quotes counseling secara rutin. Dan info sekolah ada di @keluarga.kreatif. Jangan segan untuk di capture, Anda boleh follow. Saudara yang kasih, saya senang bisa berbicara pada pagi hari ini, dan pusat counseling selalu ada harapan juga siap membantu Anda. Kalau Anda nggak siap membayar biaya counseling yang berbayar profesional, disediakan juga yang counseling free di lembaga kita. Tuhan memberkati kita, dan saya menunggu untuk Anda yang belajar sekolah counseling untuk sembuh, ada yang mau belajar counseling untuk bisa kuliah dan mendapatkan sertifikasi konselor dari negara. Saya tunggu di ruang Yerusalem. Thank you untuk kita semua. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi ini. Bapak Ibu diberkati. Yuk kita akhiri ibadah kita. Bapak terima kasih Engkau terus Tuhan mengajar setiap kami Tuhan. Agar hidup kami terus dipulihkan ya Bapak. Dan kami tahu setiap kelemahan kami Tuhan. Dan kami butuh Engkau, dan kami mau selalu lebih dekat dengan Engkau ya Bapak. Biarlah kami terus Tuhan boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Sehingga kami boleh diubahkan Tuhan. Di dalam karakter kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami setiap terobosan demi terobosan. Baik keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pak Julianto Tuhan, yang telah menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan. Kau terus Tuhan bukakan hikmat pengahyuan-Mu Tuhan atas hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang dia sampaikan Tuhan, biarlah banyak umat-Mu Tuhan boleh mengalami pemulihan demi pemulihan ya Bapa. Sehingga mereka boleh disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati pelayanan, Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati dia Bapa. Dan kami percaya Tuhan melalui lembaga konselingnya Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Kau berkati ya Bapa. Terima kasih untuk gembala kami, wakil gembala elders, biarlah Kau juga berkati, dan setiap umat-Mu yang telah hadir pada siang ini, pagi ini Tuhan, Kau juga berkati ya Bapa. Biarlah mereka telah membawa persembahan persepuluhan ucapan syukur ya Bapa. Biarlah Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan akhiri, kami akan pulang. Biarlah Kau siapkan hati kami, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu, pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati sekolah dan kuliah-Mu, Tuhan memberkati setiap apa yang Kau lakukan. Tuhan buat berhasil, kiranya berkat yang terbaiklah Bapa di sorga, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis Roh Kudus yang selalu menyertai Engkau. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang mau belajar konseling ini dengan Pak Julianto, itu bisa ditunggu oleh Pak Julianto di ruang Yerusalem. Jadi Bapak Ibu nanti turun, di bawah tanya pengerja ruang Yerusalem ada di mana. Jadi Pak Julianto dari situ dan akan berikan pengarahan tentang sekolah daripada konseling. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya.
yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.